Pengakuan konyol pendukung Anies saat sambut Anies di Medan. Jadi ceritanya begini, Anies saat ini berkunjung ke Medan dalam rangka perkenalan diri kepada warga sekaligus bertemu dengan beberapa tokoh. Istilahnya setor muka, karena kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak akan dipilih, begitulah. Tapi kemarin kabar cuaca kurang bersahabat di sana karena sejak siang sore terus turun hujan, mungkin sebagian acara agak terganggu. Kunjungan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu di hari pertama dia jadwal bertemu dengan kaulang ulama, para relawan, bertemu tokoh lintas agama dan lintas etnis di kantor DPW Partai Nasdem. Hari kedua Anies akan mengunjungi Tuan Guru Istimewa di Langkat, lalu bertemu sekretariat bersama relawan di Jalan Sungkar dengan bertemu para koordinator relawan. Selanjutnya Anies akan menuju PSP Center untuk bertemu dengan berdiskusi dengan kalangan mahasiswa, dilanjut dengan bersilaturahmi ke Uskup Agung Medan dan ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terkait pertemuan dengan Uskup Agung Medan dan PGI, semoga pendukung Anies tidak kambuh dengan melintirkan fakta, dijadikan video hoax seolah-olah PGI dan Keuskupan Agung Medan mendukung Anies sebagai capres. Ada satu yang menarik dan lucu. Saat tiba di Bandara Kuala Namu, Anies rupanya sudah disebut pendukung dan seperti biasa, teriakan Anies Presiden menggema. Mereka menunggu Anies di pintu keluar terminal Bandara Kuala Namu. Mereka bertemu untuk bersalaman dengan Anies. Anies muncul dari atap mobil dan melambaikan tangan ke pendukung. Salah satu pendukung mengatakan siap mendukung Anies menjadi presiden. Dia mengaku sudah memobilisasi massa. Kami memang memobilisasi massa kemarin. Kami ingin tunjuk kalau Anies didukung masyarakat, kata dia. Sungguh pengakuan yang sangat jujur apa adanya tanpa dibuat-buat. Sungguh membanggakan. Orang ini tidak bisa menjaga rahasia. Harusnya diam agar kelihatan kalau Anies memang dielulukan warga. Kalau begini malah koordinasi, malah ketahuan bohongnya. Ternyata ada di sana sudah dimobilisasi, terlihat ramai. Kira-kira Anies tahu soal ini nggak ya? Takutnya Anies merasa di atas angin, bangga karena terharu banyak warga antusias bertemu dengan ternyata itu dimobilisasi oleh orang lain. Artinya bisa jadi kemungkinan mereka itu disuruh datang, jadi karena dana sudah cair. Memang ini penuh dengan settingan, pencitraan tiada henti, berkunjung ke daerah harus mobilisasi. Dulu saat diperiksa KPK sudah mempersiapkan mic untuk keperluan konpres, sekarang ada masa dikondisikan seolah mendamaikan dan rindu. Cerita kocak dari pendukung memang tidak pernah ada habis demi menulis. Hal murahan seperti ini pun rela mereka lakukan. Kejadian ini tentu mengingat saya dengan banyak foto di mana seolah dicuekin oleh warga saat naik MRT dan lain-lain, seolah tidak ada yang peduli dengan seperti orang biasa yang tidak ada spesial sama sekali. Beda jauh dengan Ahok di mana masyarakat ditunggu-tunggu warga. Selalu ada keramaian membludak tanpa setting dan mobilisasi drama rekayasa. Memang pada akhirnya semua akan ditentukan pada hari pemilihan nanti. Di situ akan ketahuan siapa yang beneran didukung dan siapa yang pura-pura didukung. Semua bisa direkayasa, tapi harus paham semua rekam jejak dan sejarah Pilkada DKI 2017 sudah diketahui semua orang. Siapapun sudah tahu siapa Anies yang sebenarnya. Keberanian bukti apa tentunya dibalik semua topeng kesantunan dan janji manis. Mau memobilisasi massa sebanyak apapun, ini sudah pasti dan gampang ditebak pada akhirnya. Suara siaran menjeretlah yang akan menentukan semua. Mau teriak presiden pun percuma. Jumlahnya cuma segitu doang, itu hanya hiburan sementara buat telinga. Anies presiden apaan, lebih cocok jadi presiden PKS saja. Pengakuan konyol pendukung Anies saat sambut Anies di Medan. Jadi ceritanya begini, Anies saat ini berkunjung ke Medan dalam rangka perkenalan diri kepada warga sekaligus bertemu dengan beberapa tokoh. Istilahnya setor muka, karena kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak akan dipilih, begitulah. Tapi kemarin kabar cuaca kurang bersahabat di sana karena sejak siang sore terus turun hujan, mungkin sebagian acara agak terganggu. Kunjungan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu di hari pertama dia jadwal bertemu dengan kaulang ulama,
para relawan bertemu tokoh lintas agama dan lintas etnis di kantor DPW Partai Nasdem. Hari kedua, Anies akan mengunjungi Tuan Guru di Sleman di Langkat, lalu bertemu sekretariat bersama relawan di Jalan Sungkar dengan bertemu para koordinator relawan. Selanjutnya, Anies akan menuju PSP Center untuk bertemu dengan berdiskusi dengan kalangan mahasiswa, dilanjut dengan bersilaturahmi ke Uskup Agung Medan dan ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terkait pertemuan dengan Uskup Agung Medan dan PGI, semoga pendukung Anies tidak kambuh dengan melintirkan fakta, dijadikan video hoax seolah-olah PGI dan Keuskupan Agung Medan mendukung Anies sebagai capres. Ada satu yang menarik dan lucu. Saat tiba di Bandara Kuala Namu, Anies rupanya sudah disebut pendukung dan seperti biasa, teriakan Anies Presiden menggema. Mereka menunggu Anies di pintu keluar terminal mendarat Kuala Namu. Mereka bertemu untuk bersalaman dengan Anies. Anies muncul dari atap mobil dan melambaikan tangan ke pendukung. Salah satu pendukung mengatakan siap mendukung Anies menjadi presiden. Dia mengaku sudah memobilisasi massa. Kami memang memobilisasi massa kemarin, kami ingin tunjuk kalau Anies didukung masyarakat, kata dia. Sungguh pengakuan yang sangat jujur apa adanya tanpa dibuat-buat. Sungguh membanggakan, orang ini tidak bisa menjaga rahasia. Harusnya diam agar kelihatan kalau Anies memang dielulukan warga. Kalau begini malah koordinasi, malah ketahuan bohongnya. Ternyata ada di sana sudah dimobilisasi, terlihat ramai. Kira-kira Anies tahu soal ini nggak ya? Takutnya Anies merasa di atas angin, bangga karena terharu banyak warga antusias bertemu dengan ternyata itu dimobilisasi oleh orang lain. Artinya bisa jadi kemungkinan mereka itu disuruh datang, jadi karena dana sudah cair. Memang ini penuh dengan settingan, pencitraan tiada henti, berkunjung ke daerah harus mobilisasi. Dulu saat diperiksa KPK sudah mempersiapkan mic untuk keperluan konpres, sekarang ada masa dikondisikan seolah mendamaikan dan rindu. Cerita kocak dari pendukung memang tidak pernah ada habis. Demi menulis, hal murahan seperti ini pun rela mereka lakukan. Kejadian ini tentu mengingat saya dengan banyak foto di mana seolah dicuekin oleh warga saat naik MRT dan lain-lain, seolah tidak ada yang peduli dengan seperti orang biasa yang tidak ada spesial sama sekali. Beda jauh dengan Ahok di mana masyarakat ditunggu-tunggu warga. Selalu ada keramaian membludak tanpa setting dan mobilisasi drama rekayasa. Memang pada akhirnya semua akan ditentukan pada hari pemilihan nanti. Di situ akan ketahuan siapa yang beneran didukung dan siapa yang pura-pura didukung. Semua bisa direkayasa, tapi harus paham semua rekam jejak dan sejarah Pilkada DKI 2017 sudah diketahui semua orang. Siapapun sudah tahu siapa Anies yang sebenarnya. Keberanian bukti apa? Tentunya dibalik semua topeng kesantunan dan janji manis. Mau memobilisasi massa sebanyak apapun, ini sudah basi dan gampang ditebak pada akhirnya. Suara siaran menjeratlah yang akan menentukan semua. Mau teriak presiden pun percuma. Jumlahnya cuma segitu doang, itu hanya hiburan sementara buat telinga. Anies presiden apaan, lebih cocok jadi presiden PKS saja.